Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan perhitungan ukuran pemusatan data untuk data yang tidak berkelompok menggunakan RStudio. Oke, kita langsung saja. Ukuran pemusatan data. Data tidak berkelompok. Tidak berkelompok. Oke, langkah pertama kita harus menginputkan datanya. Seperti input data. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan beri nama data tersebut data. Kemudian menginputkannya dengan menggunakan perintah C. Kemudian diikuti dengan datanya. Oke, kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan run atau CTRL enter. Nah, ini berhasil kita eksekusi. Sekarang kita akan coba memanggil data tersebut. Oke, karena namanya data ya kita ketikkan data, kemudian kita jalankan. Nah, ini ya teman-teman, berhasil kita inputkan dan berhasil kita panggil datanya. Oke, berikutnya kita akan hitung ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rata-rata. Nah, rata-rata ini kan ada 3 ya teman-teman. Kita hitung jenis yang pertama yaitu rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika. Nah, untuk menghitung rata-rata hitung, sudah ada perintah di RStudio-nya. Kita cukup menggunakan perintah min dari data. Nah, seperti ini. Karena nama data kita adalah data, jadi kita inputkan di dalam min ini data. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke, berhasil diperoleh rata-rata hitung untuk data yang kita miliki ini adalah 45,5333 dan seterusnya. Oke, kemudian jenis rata-rata yang kedua adalah rata-rata ukur atau geometri. Nah, untuk rata-rata ukur atau geometri di RStudio itu belum ada. Berarti kita harus membuat suatu fungsi di mana fungsi ini mengambil rumus dari rata-rata geometri, ya. Oke, kita akan beri nama fungsinya adalah geo. Kemudian kita sesuaikan dengan rumus rata-rata geometri, yaitu function, ya. Oke, kemudian parameter yang kita gunakan cukup satu, yaitu A. Kemudian kurung kurawal. Oke, berikutnya kita enter. Selanjutnya kita tuliskan rumusnya. Untuk menghitung rata-rata ukur itu menggunakan eksponensial ya seperti ini, kemudian min dari log A. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus untuk menentukan rata-rata geometri, ya. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, berhasil kita definisikan fungsi untuk menentukan rata-rata ukur. Selanjutnya, fungsi tersebut kita akan gunakan untuk data yang kita miliki. Berarti geo dari nama datanya, yaitu data. Kita akan jalankan. Nah, diperoleh rata-rata geometri untuk data yang kita miliki adalah 41,48 sekian-sekian. Oke ya. Kita lanjutkan ke jenis rata-rata yang ketiga, yaitu rata-rata harmonis, ya.
Ini pun sama untuk rata-rata harmonis, tidak ada perintah bawaan dari RStudio-nya, maka kita harus definisikan rumusnya sendiri dengan membuat suatu fungsi dari rumus rata-rata harmonis. Kita beri nama fungsinya adalah har. Oke, kemudian gunakan function. Parameternya adalah A, kemudian kurung kurawal. Nah, rumusnya untuk mencari rata-rata harmonis adalah 1 per min dari 1 per A. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan rata-rata harmonis. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, berhasil ya. Kita akan manfaatkan rumus ini untuk menghitung rata-rata harmonis data kita. Berarti har, karena nama fungsinya adalah har, kemudian inputkan data kita sudah tersimpan di data. Kita eksekusi, kita jalankan. Nah, diperoleh rata-rata harmonisnya adalah 37,16261. Oke ya teman-teman, kita sudah berhasil menghitung salah satu ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata. Selanjutnya, kita akan menghitung ukuran pemusatan data lainnya, yaitu median. Untuk median, sudah ada fungsi bawaannya pada RStudio. Kita cukup menggunakan perintah median dari datanya. Oke, seperti ini ya. Kita akan jalankan. Nah, di sini diperoleh nilai mediannya adalah 40. Oke, selanjutnya kita akan menentukan modus yang merupakan salah satu ukuran pemusatan data. Oke, untuk modus belum ada fungsi bawaan pada RStudio-nya, maka kita harus membuat sendiri fungsinya. Kita beri nama fungsinya adalah mod. Oke, kemudian kita gunakan function. Ya. Parameternya kita misalkan A, kemudian kurung kurawal, enter. Kita akan ketikkan unique ya. Key. Oke, kemudian unique ya, kita menggunakan perintah unique. Oke, dari parameternya A, kemudian unique key, kita gunakan which ya, which max ya, kemudian kita gunakan tabulate ya, selanjutnya match ya. Oke, kemudian dari parameternya kemudian unique. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman, kita berhasil nih. Kita mengetikkan rumusnya, kita akan eksekusi. Nah, berhasil. Kita akan gunakan rumus ini untuk menentukan modus. Berarti mod ya, karena nama fungsinya adalah mod dari data kita, yaitu data. Kita akan jalankan. Diperoleh modusnya adalah 40. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas sampai sini. Itu adalah proses perhitungan untuk ukuran pemusatan data. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk menghitung ukuran letak data. Ukuran letak data ini merupakan perluasan dari konsep median. Ukuran letak data yang kita hitung pertama adalah kuartil. Kuartil ini datanya dibagi menjadi 4 bagian sama banyak, di mana datanya sudah terurut terlebih dahulu.
Nah, untuk mencari kuartil di RStudio sudah tersedia. Kita bisa menggunakan perintah quantile ya. Nah, ini dari datanya yaitu data. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, berhasil kita menghitung kuartil. Nah, di sini teman-teman harus bisa membaca hasil dari perhitungannya. Di sini ada 0, 25, 50, 75, 100. Nah, yang kita hitung kuartil 1 adalah ini. Ini adalah kuartil 1. Kemudian ini adalah kuartil 2 atau sama saja dengan median. Kemudian ini adalah kuartil 3. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung desil. Oke, desil ini adalah data dibagi 10 bagian sama banyak. Nah, untuk mencari desil, kita tetap menggunakan perintah quantile, tetapi nanti probabilitasnya itu kita akan atur ya, supaya datanya itu dibagi menjadi 10. Berarti kita gunakan quantile dari data, tetapi kita akan sedikit modifikasi, menambahkan probabilitasnya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan bagi datanya menjadi 10. Supaya lebih memudahkan, kita gunakan perintah sequence, ya, barisan. Oke, barisannya ini mulai dari 0, ya, sampai berarti 2, 1, di mana jarak barisannya itu sama dengan, karena dibagi 10 ya, berarti 0,1. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, ini berhasil kita tentukan desil. Tapi teman-teman harus perhatikan cara bacanya. Desil pertama adalah yang ini, ya, bukan yang 0, yang ini. Ini desil yang pertama. Kemudian ini desil yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Jadi ada 9 desil, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan menghitung persentil. Oke, untuk persentil datanya dibagi 100 ya. Dibagi 100 bagian yang sama banyak. Ya. Oke, di sini juga masih menggunakan perintah quantile ya. Kita akan modifikasi di sekuennya, barisannya. Ini data, kemudian probabilitasnya kita gunakan sekuen. Oke. From-nya dari 0, kemudian to 1, kemudian jarak antar barisannya itu adalah, karena dibagi 100 bagian, berarti 1 dibagi 100 adalah 0,01. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Ya, oke, kita coba naikkan. Nah, ini hasilnya. Persentil 1 di sini ya. Yang 0 tidak dihitung ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 99. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya bagaimana kita melakukan perhitungan untuk pemusatan data dan ukuran letak data. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpan, kemudian compile reportnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.